Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Tetap semangat ya, walaupun kita masih PJJ, tapi kalian tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas dan menonton video YouTube di SMA Widya Manggala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teori perubahan sosial dan dampaknya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian perubahan sosial, faktornya yang mendorong perubahan sosial, dan bentuk perubahan sosial. Sekarang kita bahas teorinya dan dampaknya perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, di sini teori perubahan sosial ada 4. Yang pertama, teori evolusi. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial masyarakat arah tetap dan dialami oleh setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Nah, pasti kalian juga pernah dengar dari teori evolusi Darwin yang mengatakan dari manusia itu berbentuk kera menjadi manusia seutuhnya. Itu contohnya. Dan yang kedua ada teori konflik, menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik yang berasal dari pertentangan. Jadi kalau misalnya tidak ada konflik, berarti tidak ada pertentangan ya. Kelompok kelas atas dengan kelompok kelas bawah. Maksud kelompok kelas atas adalah para penguasa seperti pejabat pemerintah, dengan kelompok kelas bawah yaitu masyarakat yang tertindas. Contohnya, kalau masyarakat membuat demonstrasi yang menginginkan janji-janji pemerintah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada teori fungsional, menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan suatu yang konstan. Konstan itu nyata dan tidak memerlukan penjelasan. Maksudnya adalah teori ini hanya menerima perubahan yang menguntungkan dan bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan. Contohnya kartu Jakarta Pintar ya. Kartu Jakarta Pintar itu sangat bermanfaat untuk masyarakat untuk sekarang. Nah, jadi yang dulu-dulu mungkin presiden sebelumnya menjanjikan tentang hal seperti itu tidak dipakai lagi, sekarang dipakainya adalah yang digagasan oleh Pak Jokowi yaitu KJP. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ada teori siklus yang menjelaskan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Ya, seiring berjalannya waktu, perubahan akan terus berubah. Contohnya seperti handphone ya, contoh dasarnya HP yang tadinya dibilang HP-nya belum bisa apa-apa, sekarang sudah bisa touchscreen yang sudah smartphone yang lebih canggih. Seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa hindari dan dikendalikan oleh siapapun. Akan terus berjalan dan kita sebagai masyarakat dan manusia hanya bisa mengikuti zaman. Seperti itu. Nah, saya berharap dari 4 teori ini kalian sudah paham dan kalian sudah tahu contohnya itu seperti apa saja. Nah, di sini ada dampak perubahan sosial. Yang pertama, dampak perubahan sosial ada positif dan negatif ya, namanya juga dampak. Nah, positif yang pertama, terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Ya dong, dengan adanya perubahan, berarti kita mikirnya secara luas nih sekarang.
sekarang kita mikirnya apa-apa pakai logika seperti itu. Nah, yang kedua, meningkatnya taraf pendidikan. Dengan adanya perubahan, maka peningkatnya taraf pendidikan di masyarakat yang akan terjadi seiring dengan meningkatnya persaingan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, seperti sekarang contohnya, orang yang memiliki duit berlebih pasti menginginkan anak-anaknya untuk sekolah di internasional atau yang bergengsi, seperti itu. Nah, yang ketiga, meningkatnya toleransi atau tolong-menolong. Tetapi, dengan adanya peningkatan ini harus juga dibarengi dengan pola pikir yang semakin terbuka, pola pikir yang semakin memikirkan apa-apa itu secara logika, seperti itu. Yang keempat adalah semakin meningkatnya kepedulian. Nah, meningkatnya kepedulian ini bisa dilihat dari kepedulian hak asasi manusia. Kalian sekarang sering lihat ya, orang-orang yang suka membantu orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang membutuhkan. Itu dampak positif dari perubahan sosial. Baik, sekarang kita beralih ke yang negatif. Pertama, adanya kesenjangan sosial. Pasti dimanapun pembelajaran sosiologi, pasti dampak negatifnya itu adalah kesenjangan sosial. Kenapa kesenjangan sosial? Karena pada saat ini sangat terlihat di dalam masyarakat, di mana semakin banyak orang yang berlomba-lomba dalam menunjukkan kemewahan. Ya kan, benar. Akan tetapi di balik itu semua banyak masyarakat yang tidak mampu memiliki kehidupan yang layak. Ya, kita bisa bilang memamerkan sesuatu tetapi memamerkan sesuatu tapi tidak melihat yang ada di belakangnya, seperti itu. Itu ya, sekarang sering terjadi ya. Nah, yang kedua, hilangnya identitas bangsa. Untuk saat ini juga sangat dirasakan karena terdapat banyak anak-anak yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dan memakai pakaian yang cenderung terbuka. Jadi mengikuti gaya ke barat-baratan. Kita orang timur tapi mengikuti gaya ke barat-baratan. Nah, itu contohnya dari hilangnya identitas bangsa. Kalian bisa lihatlah contohnya banyak ya. Yang keempat, meningkatnya tindakan kriminalitas. Wah, pasti dong, ya kan? Namanya pencurian, penjamretan, pencopetan yang membutuhkan sesuatu. Nah, itu pasti akan menimbulkan kriminalitas. Apalagi di zaman sekarang ya, yang orang lagi butuh, semuanya lagi butuh duit, apalagi lagi corona kayak gini ya. Nah, yang keempat, ada bersifat individualis, bersifat diri sendiri, gak mementingkan orang lain, intinya mah pengen hidup sendiri aja gitu. Dan yang terakhir ada perilaku konsumtif. Nih, perilaku konsumtif ini yang memudahkan akses dapat membeli semua barang dan meningkatkan daya beli masyarakat, maka secara tidak langsung menyebabkan masyarakat memiliki gaya yang hidup boros atau hedon. Kalau bahasa anak sekarang namanya hedon, seperti itu. Jadi jelas ya untuk dampak perubahan sosial yang positif maupun negatif. Oke, sekian materi teori perubahan sosial dan dampak perubahan sosial di masyarakat. Kalau ada yang ingin ditanyakan materi ini, kalian bisa WA saya. Dan untuk tugas akan saya berikan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.